Kebenaran di tangan publik. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kota, Fadil duduk termenung di depan laptopnya. Kopi hitam di atas meja sudah mulai dingin, namun pikirannya masih berkecamuk. Sebagai jurnalis muda yang idealis, ia menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya. Bukan karena minimnya fakta yang ia temukan, tapi justru bagaimana menyajikan fakta itu di tengah gempuran narasi yang terus menggempur kesadarannya. Fadil baru saja menyelesaikan tulisannya tentang kebijakan pemerintah yang kontroversial, dan kali ini ia yakin datanya solid. Semua riset telah ia lakukan dengan teliti. Fakta-fakta di lapangan, wawancara dengan sumber terpercaya, serta dokumen resmi, semuanya mendukung tulisannya. Namun, masalahnya bukan di fakta. Masalahnya adalah bagaimana fakta itu diterima oleh publik. Dahulu di bangku kuliah, dosennya selalu menekankan pentingnya kebenaran berbasis fakta. Tapi di era media sosial sekarang, Fadil tahu benar bahwa kebenaran yang ia pegang erat itu tak akan cukup. Fakta bisa dilumat habis oleh opini yang disajikan dengan lebih menarik, lebih emosional, dan lebih viral. Kebenaran, pikirnya, bukan lagi tentang apa yang benar, tapi tentang apa yang lebih dipercayai. Apa yang kau pikirkan? Suara Lila, sahabatnya sekaligus rekan kerjanya, membuyarkan lamunannya. Ia duduk di kursi seberang sambil menyesap latte. Fakta, jawab Fadil singkat. Lila tersenyum tipis, seperti sudah menduga apa yang menghantui pikiran Fadil. Kau masih percaya kalau fakta itu penting? Harusnya begitu, balas Fadil cepat. Tapi sekarang, aku nggak tahu. Media sosial membolak-balikan semua. Apa gunanya kalau tulisanku benar tapi nggak dibaca atau malah diabaikan karena orang lebih tertarik dengan narasi yang dipelintir? Lila mengangguk pelan. Kau tahu, aku baru saja menonton video seorang influencer. Dia membahas topik yang sama seperti tulisanmu, tapi caranya menyajikan itu sangat berbeda. Dia membingkai semuanya seakan-akan pemerintah adalah pahlawan tanpa cela. Fadil memandangnya tajam. Apa dia salah? Fakta-fakta yang dia gunakan nggak salah, jawab Lila hati-hati. Tapi framingnya yang bikin semua terasa lain. Itu yang bikin banyak orang lebih percaya padanya daripada membaca analisa serius seperti yang kau tulis. Fadil menghela napas panjang. Itu yang kumaksud. Bahkan ketika aku menyajikan semua fakta, kalau aku nggak bisa membingkainya dengan benar, apa gunanya? Orang lebih memilih persepsi daripada kenyataan. Lila menatapnya dengan penuh empati. Itulah kebenaran baru di era media sosial kan? Seperti yang Dahlan Iskan katakan, persepsi lebih kuat daripada fakta sekarang. Kata-kata itu menggantung di udara. Sementara Fadil kembali terdiam, merenungkan masa-masa ketika ia belajar jurnalistik dengan penuh semangat. Dulu, ia yakin bahwa dengan membawa kebenaran kepada publik, ia bisa mengubah dunia. Namun kini, dunia yang dihadapinya terasa jauh lebih rumit, lebih kabur, dan membingungkan. Bagaimana mungkin ia bersaing dengan para influencer yang memiliki jutaan pengikut, mampu mengemas satu peristiwa dalam video 1 menit, lengkap dengan efek visual, musik yang menggugah emosi, dan kata-kata yang membekas di hati. Apa yang harus kita lakukan, Lil? Tanyanya lemah. Kita harus belajar bagaimana bermain di medan perang yang baru ini, jawab Lila. Fakta tetap penting, tapi kita harus menyadari bahwa cara kita menyajikannya juga sama pentingnya. Orang tidak hanya ingin kebenaran, mereka ingin kebenaran yang bisa mereka cerna dengan mudah, yang menyentuh emosi mereka. Fadil menatap layar laptopnya lagi. Ia merasa begitu kecil di hadapan kekuatan persepsi yang menguasai ruang publik. Tapi di balik rasa putus asanya, ada secercah semangat baru yang perlahan tumbuh. Jadi kita harus menjadi bagian dari perubahan ini? Ya, jawab Lila dengan senyuman. Kita harus belajar bagaimana membingkai kebenaran tanpa mengkhianati fakta. Kalau tidak, orang lain akan melakukannya, tapi dengan kepentingan yang berbeda. Kita harus bersaing, bukan hanya dengan informasi yang kita sajikan, tapi dengan bagaimana kita menyajikannya. Fadil mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa meskipun era kebenaran baru ini terasa menakutkan, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika dunia ini lebih mengutamakan persepsi, maka ia harus belajar bagaimana caranya menggunakan persepsi untuk kebaikan. Kebenaran tetap ada, tapi ia harus berjuang lebih keras untuk memperlihatkannya. Fadil menutup laptopnya dan tersenyum ke arah Lila. Kita mulai dari sini. Malam itu, di kafe kecil tersebut, Fadil dan Lila mulai menyusun strategi baru. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya harus menjadi jurnalis yang baik, tetapi juga komunikator yang cerdas.
Dalam era di mana persepsi mengalahkan fakta, mereka harus menemukan cara untuk memastikan bahwa kebenaran, meskipun terkadang tidak populer, tetap dapat didengar dan dipercayai oleh publik. Perang baru telah dimulai, dan mereka siap menghadapinya.